Siapa pengganti pemimpin tertinggi Iran pasca kematian Ali Khamenei dan penolakan Senat Amerika Serikat untuk memaksa Presiden Donald Trump mengakhiri perang, memberi sinyal perang Iran bakal panjang. Trump pun menyebut perang akan berlangsung beberapa pekan ke depan. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran, and we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menegaskan negaranya tak akan bernegosiasi karena tak lagi percaya dengan Amerika Serikat. و در خصوص پیشنهاد میانجیگری رئیس جمهور محترم اندونزی این پیشنهاد مطرح شد و پاسخ ما اینه که ما هیچ مذاکره‌ای رو از آمریکا. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf minta Presiden Prabowo memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace untuk mendamaikan pihak yang berperang. Kita cari caranya memanfaatkan BOP untuk upaya perdamaian itu gitu. Apapun yang sudah ada di tangan ini mari kita gunakan. Jangan ada yang walaupun kelihatan lemah lalu sesuatu yang sebetulnya bisa digunakan kita buang, tidak begitu caranya. Senada, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong pemerintah mempergunakan Board of Peace untuk perdamaian sekalipun tidak mudah. Saya kira tentu niat baik Pak, tapi kalau mau mendamaikan dalam perang begini tidak mudah. Justru yang harus diberikan dikunjungi Trump karena dia menyerang. Bagaimana mempergunakan Board of Peace itu menjadi perdamaian. Jadi pemerintah Indonesia sebaiknya minta agar dipergunakan Board of Peace itu untuk perdamaian. Lain lagi pendapat Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Hikmahanto menilai langkah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran membuat Board of Peace tak relevan lagi. Sebenarnya kita sudah tidak lagi relevan di BOP. Saya sangat setuju bila Bapak Presiden dan jajarannya memutuskan untuk keluar dari BOP. Menyusul desakan agar Indonesia keluar dari BOP, anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar Nurul Arifin menyatakan sudah ada penegasan dari Presiden Prabowo bahwa Indonesia bisa kapan saja keluar dari BOP. Bapak Presiden sendiri mengatakan bahwa kita ini tidak kartu mati loh, dan tidak harus ikut terus begitu. Kalau memang tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia, kita bisa keluar dari BOP itu anytime. Memasuki hari ke-7 perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, baku serang terus berlangsung. Operasi udara masih menjadi tulang punggung serangan Amerika dan Israel selain serangan terhadap Angkatan Laut Iran. Sementara Iran tetap mengandalkan misil balistik, salah satunya Hebar Seihan dan drone untuk menyerang target militer maupun sipil di wilayah Israel dan negara-negara Teluk. Halo semalam saudara, boleh lihat kembali menggeledeng ke hadapan Anda. Meski pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah terbunuh, serangan Amerika Serikat Israel terus gencar dilancarkan. Bahkan sinyal perang bakal panjang menguat setelah Senat Amerika Serikat membatalkan resolusi untuk memaksa Presiden Trump mengakhiri perang. Perang pun tereskalasi, balas-membalas dengan senjata pemungkas. Jika AS dan Iran bertumpu pada operasi udara dan sebagian operasi laut, Iran membalas dengan serangan drone dan misil menyasar tak hanya wilayah Israel, namun juga negara-negara Teluk. Di tengah kecamuk perang, muncul desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace. Tapi ada pula suara lain yang mendorong Indonesia menjalankan perang sebagai juru damai. Lalu, bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap menghadapi dilema perang Iran? Bagaimana pula kelanjutan perang Amerika Serikat Israel kontra Iran yang sudah berlangsung sepekan ini? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Mas Sister Tarigan. Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas 2022-2023. Selamat malam, Mas Andi. Ulta Levenia Nababan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Mbak Ulta. Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam. Malam.
Marsha Purnawirawan Agung Sasongko Jati, alumni US Air War College. Selamat malam, Agung. Anton Aliabas, pengamat militer. Halo, Mas Anton. Dian Wirenjurit, Dubes Indonesia untuk Iran 2012-2016. Selamat malam, Dian. Selamat malam. Saya juga menyapa melalui Zoom ada Siti Mutia Setiawati, Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Dian. Kalau begitu Pak Dian, kita melihat AS dan Israel menyerang Iran. Kedua negara ini ada di BOP, sementara Iran adalah juga menentukan kemana arah perdamaian di Gaza. Jadi sebaiknya bagaimana Indonesia bertahan saja di BOP atau lebih baik keluar? Terima kasih. Saya dari awal ketika kita menyatakan masuk BOP sudah melihat keganjilan ya dalam struktur organisasi dan pola kerja yang kita lihat bersama di TVRI. Belum ada yang namanya piagam kan belum ada waktu itu. Tapi kita sudah menyatakan siap, bahkan sudah siap menyetor $1 miliar. Struktur belum ada. Kita sudah bilang masuk. Buat saya hal-hal seperti itu kan ganjil ya untuk seorang tokoh yang mewakili Republik 280 juta langsung menjawab iya. Padahal masih banyak waktu dalam seperti itu. Terima kasih diundang cukup. Selebihnya kita kembali konstituen dalam negeri. Kita tempuh prosedur sesuai tata aturan undang-undang dasar kita, aturan hukum. Kan ini beliau kan di sana bukan pribadi. Trump mungkin pribadi karena dia tidak diakui oleh negaranya melontarkan gagasan ini. Baru kemarin Senat katanya menarik diri dan sebagainya. Tapi ketika itu dia pribadi loh. Artinya apa? Kan terbukti ketika piagam BOP keluar, kan jelas kekuasaannya itu luar biasa itu. Bahkan punya hak veto. Kira-kira kita negara berkembang, negara berdaulat yang punya dignity, masa mau mengakui seorang yang begitu saja menjadi ketua BP tanpa aturan jelas dipilih? Jadi pecahnya perang kemarin di Iran adalah mengonfirmasi menurut Anda lebih baik Indonesia keluar dari BOP atau stay? Oke, tapi yang kita lihat bahwa beberapa organisasi justru mengatakan bahwa sebenarnya ada peluang Indonesia menjadi juru damai, misalnya Ketua PBNU. Anda tanggapannya gimana? Buat saya narasi bisa kita pelintir, tapi kalau membaca piagamnya itu sudah banyak keganjilan kok. Kalau kita bikin matriks masing-masing pasal di perjanjian, kita bisa lihat kok mana yang cocok dengan aturan hukum kita, mana yang tidak. Yang pasti aturan ini seperti ini saja, simple, harus disetujui oleh namanya parlemen. DPR. Mbak Ulta, itu disampaikan oleh Pak Dian barusan bahwa bergabung Indonesia di BOP sebuah keganjilan, buru-buru sekali katanya, apalagi sekarang sudah pecah perang di Iran. Ya, saya rasa kalau terburu-buru atau tergesa-gesa itu tidak benar. Pak Prabowo didukung dengan tim untuk memutuskan hal ini secara strategis, bukan karena tekanan, bukan karena hal yang impulsif, tetapi memang melihat bahwa ini adalah salah satu forum yang bisa dimanfaatkan. Dan tadi Mbak Nurul juga sudah sampaikan bahwa ini bukan kartu mati, ini bukan satu-satunya opsi bagi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ada opsi yang lain, forum multilateral, dan kita sama-sama tahu bahwa memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini adalah hal yang sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan secara unilateral gitu. Makanya kita ada banyak channel diplomatik yang bisa kita manfaatkan. Jadi apa respon Presiden sejauh ini? Seperti apa sikapnya kira-kira yang akan diambil mengingat banyaknya desakan meminta Indonesia keluar saja dari BOP setelah pecahnya perang di Iran? Saya rasa sudah sangat jelas ya dengan tindakan Pak Presiden dengan mengundang mantan presiden, mantan wakil presiden, dan juga kemarin para tokoh keagamaan itu agar memperjelas ya, mendengarkan dan berdiskusi tentang BOP ini. Dan ternyata Pak Presiden orang yang sangat menampung argumen-argumen yang memang diperlukan. Dan sekarang ternyata banyak tokoh-tokoh yang setuju dan mulai paham gitu bahwa kemana arahnya BOP ini dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya gitu untuk berkomunikasi kepada Trump melalui forum ini untuk mencapai perdamaian, baik itu konflik yang sedang berjalan sekarang dan juga untuk kemerdekaan Palestina. Oke, nanti saya akan lagi. Sekarang saya ke Bu Siti. Kalau menurut Ibu Siti sendiri bagaimana
Perlukah Indonesia keluar saja dari BOP atau memanfaatkan kesempatan, ada harapan misalnya jadi juru damai? Ya, yang pertama ya, saya sangat setuju dengan Pak Dubes Dian tadi, ya, bahwa itu kalau tidak harus keluar harus ditinjau ulang, Mbak. Jadi harus ditinjau ulang dulu BOP itu apa dan keuntungan bagi Indonesia. Jadi ini kan bagian dari politik luar negeri Indonesia ya. Keputusan untuk bergabung dengan BOP itu merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Lah, saya mengajar politik luar negeri itu adalah politik yang ditujukan keluar tapi harus demi keuntungan sebanyak-banyaknya ke dalam. Apa keuntungan kita ke dalam untuk kita bergabung di dalam BOP? Itu yang saya tidak jelas. Dan politik luar negeri itu harus diformulasikan sebelum ada kebijakan. Nah ini formulasi itu saya sebagai pengajar sulit meneliti formulasi politik luar negeri Pak Prabowo itu di mana letaknya gitu ya. Jadi tidak ada formulasinya, tiba-tiba jadi politik luar negeri itu seperti hanya person saja. Keputusan dalam satu pocket seorang presiden itu tidak bisa. Secara teori politik luar negeri itu memang presiden boleh berinisiatif tapi harus bersama-sama dengan DPR. Diputuskan dulu kebijakan kepada rakyat, kemudian dimintai masukan karena kebijakan itu akan menguntungkan kalau ada dukungan dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa BOP itu jelas nanti kita sudah masuk di dalam aliansi militer Amerika karena dia setelah menyeritakan BOP dia menyerang Iran. Sekarang orang semua melihat kita menandatangani BOP, ketua BOP-nya menyerang Iran. Kita dalam posisi pada grup aliansi Israel dan Amerika itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga sehingga itulah yang saya nilai sebagai mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas. Oke, Sebelumnya mencederai. kita sudah masuk BRICS. Ya. Oke, baik, mencederai politik luar negeri, kata Bu Siti. Pak Ulta, jawaban Anda. Saya rasa tadi bahwa formulasi politik luar negeri ya dalam kondisi sekarang, karena mungkin ini hal yang baru kita hadapi. Dunia tidak lagi memiliki hanya satu unipolarity, artinya cuma satu negara adidaya, tetapi ada Cina, ada Rusia. Kita ada di dalam kondisi yang sangat kompleks saat ini, dan memang Pak Prabowo ini sedang dihadapkan bukan hanya permasalahan, karena permasalahan global ini juga mempengaruhi permasalahan nasional dalam dunia yang multipolar ini. Kita memang harus merumuskan kembali dan nggak bisa kembali menjadi konservatif seperti waktu masa-masa unipolar yang memang jelas permainannya UN bisa bertindak dan Amerika menggunakan hukum internasional. Tapi dalam politik internasional kan ini istilahnya kan real politik. Jadi memang dia melakukan segala hal untuk kepentingan nasionalnya Amerika dan juga mengabaikan UN gitu. Nah, dan kita harus bisa beradaptasi dengan ini. Jangan hanya kita jadi mengharapkan sesuatu yang ideal padahal kondisinya sudah nggak ideal lagi ini gitu. Oke, baik, saya ke Mas Anton. Tadi katanya Bu Siti ini aliansi gitu. Jadi apa kira-kira ruginya untuk Indonesia? Apa mungkin menurut Anda sebenarnya? Kalau saya menjelaskannya gini, kalau saya dulu diajarin Mas Andi di UI 20 tahun lalu itu bilang bahwa foreign policy is continuation of domestic politics by other means. Jadi nggak bicara tentang luar negeri, enggak, ini cuma urusan dalam negeri. Kenapa? Karena di satu sisi Indonesia diancam oleh Amerika Serikat, oleh Trump terkait tarif. Ada banyak nih kerugian kita, suruh ikut sini. Bagi saya itu sebenarnya simple, nggak usah tarik-tarik. Mau ngomong unipolar dari dulu nih, dari Pak Prabowo jadi Menhan, dunianya udah kompleks kayak gini, udah multipolar. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Ulta mentah dengan sendirinya. Bagi saya ini simple, ini ada urusan domestik yang harus diselamatkan. Itu satu. Kedua, kalau misalnya saya mencoba membandingkan kemudian antara Iran dan BOP, bagi saya ini proses yang berbeda yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ketika cerita tentang BOP, Presiden Prabowo melakukan pendekatannya top down. Ya, saya mau kayak gini, dilakukan. Tapi ketika cerita Iran, Pak Prabowo berbeda pendekatannya. Yang dilakukannya adalah bottom up. Itulah kenapa sebelum mengirimkan surat condolence kepada Iran, Pak Prabowo ngumpulin dulu tuh
elit-elit politik. Kumpul dulu, Bu Mega dulu ngirim, baru Pak Prabowo. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ngumpulin tokoh-tokoh agama. Apa yang ingin ditujukan Prabowo? Prabowo dalam konteks hari ini, dalam konteks Iran itu jauh lebih berhati-hati. Oke. Kenapa? Karena konstruksinya berbeda sebenarnya antara BOP dengan Iran. Kalau saya memandangnya itu ceritanya sebenarnya berbeda. Karena kita, walaupun misalnya ya, kalau saya mencoba mengamati, ini kan ceritanya Indonesia seringkali menyatakan sikap. Oke. 2003 ketika Amerika Serikat menyerang Irak, clear tuh Indonesia, mengecam. Lalu ketika cerita tentang Ukraina Rusia, clear Indonesia concern terkait ada serangan. Tapi yang terakhir ini nggak ngomong terkait serangan, concernnya terkait gagalnya perundingan. Justru lebih kuatlah statementnya ASEAN, yang dia put concern terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat kepada Iran, dan kemudian Iran melakukan aksi balasan. Ini kan menjadi menarik bagi saya. Jadi ada banyak sikap yang kita bisa terus di situ ada Indonesia, kemudian kok bisa beda-beda ya. Artinya apa? Bagi saya ini nggak konsisten maksudnya, Mas? Saya nggak ngelihatnya inkonsisten, tapi ngelihatnya itu mungkin bahasanya kehati-hatian. Kurang hati-hati. Bukan kurang hati-hati, tapi kehati-hatian. Kenapa? Karena dinamikanya terlalu banyak yang kita bisa banyak berubah. Gitu. Itu sih. Baik, kalau tadi Mas Anton mengatakan ini adalah case yang berbeda. Menurut Anda sendiri gimana, Mas? Sekarang orang meminta proses ulang ataupun mempertimbangkan keluar dari BOP karena anggotanya yang melakukan penyerangan lebih dulu ke Iran. Pemimpinnya langsung, Chairman of BOP, Donald Trump. Dijawab sekarang atau nanti? Sekarang. Biasanya saya dijebak. Pendek aja. Oke, saya rasa clue-nya udah benar tadi. Tapi saya ingin berangkat dari perkembangan 176 kurang lebih 50 menit semenjak serangan dilakukan jam 1 hari Sabtu. Karena bagi saya forum berulang, saya ingin memberikan yang baru juga kepada publik daripada itu-itu aja. Perkembangan terbaru yang saya bisa update adalah ada 2 minimal, Mbak. Yang pertama, baru saya lihat di media Timur Tengah bahwa Presiden Iran itu sudah mulai menyampaikan bahwa ada negara-negara yang mencoba melakukan mediasi. Ini Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dan ini pasti penting berkaitan dengan perkembangan yang ada. Dan yang kedua, nah ini mungkin nanti dengan Mas Agung akan jadi bahan lebih cair lagi. Israel sudah menyampaikan bahwa dia sudah memasuki fase kedua dari perang ini. Setelah fase udara yang dia klaim menang, ini klaimnya, ke depan dia akan memasuki fase yang baru, dan ini banyak item yang sebenarnya nanti bisa kita bahas lebih rinci. Saya ingin masuk kepada yang disampaikan tadi. Nah, menurut saya item seperti ini mestinya memang dipahami dalam konteks badan-badan atau konstruksi yang berbeda. Saya selalu katakan Palestina itu, Timur Tengah secara umum itu terbuat dari hal-hal yang unik. Iran itu konstruksinya berbeda dengan Palestina, dengan Hizbullah, dengan katakanlah negara yang lain. Nah, saya heran, terus terang heran, di Indonesia itu tiba-tiba seakan-akan masalahnya Iran lalu jawabannya keluar dari BOP. Itu sebenarnya logika kalau ditarik tadi itu bagus. Kalau memang konstruksinya berbeda, ayo kita paparkan di mana relevansinya dengan BOP. Oke, katakan Trump yang blunder begitu, tiba-tiba kampanye perdamaian. Kita bedah satu persatu. Masih cukup waktunya? Nggak cukup, nanti kita sambung ke tamu bola liar, saudara. Memang bagus kita bisa menjelaskan secara lebih teliti, lebih rinci, agar ke publik juga bisa relate gitu. Oh iya, ternyata ini satu barang, ini barang yang lain. Saya paham mungkin letak persoalannya adalah ada pada Trump yang orangnya terlalu katakanlah koboi, lalu kemudian menginisiasi yang namanya perdamaian. Yang ingin saya sampaikan, saya setuju dengan berbagai macam istilah buruk tentang Trump ini. Bahkan kalaupun dikatakan Trump adalah raja yang lahir dari demokrasi Amerika, mungkin itu lebih enak ya. Jadi seorang raja lahir dari proses demokrasi yang paling diunggulkan. Itu silakan maknanya masing-masing. Saya setuju Trump dikatakan begitu gara-gara yang dia lakukan di Venezuela, gara-gara yang dia lakukan di Greenland, dan sekarang yang dia lakukan di Iran. Tapi yang ingin saya mengajak kepada masyarakat, yang dilakukan Trump di Timur Tengah dalam hal meyakinkan Netanyahu untuk mengurangi jumlah korban di Palestina, di Gaza, itu juga harus kita akui.
tidak ada sampai hari ini yang membuat Netanyahu lumayan, katakanlah per 10 Oktober 2025 disebut gencatan senjata, itu tidak ada. Kalau dikatakan, saya tidak mengatakan baik. Karena kalau dikatakan baik, orang akan bilang korbannya masih jatuh. Cuma yang saya gunakan, jumlah korban sebelum 10 Oktober 2025 sudah jauh berkurang dibanding korban yang jatuh setelah 10 Oktober 2025. Artinya apa? Ada faktor Trump yang membuat Netanyahu lumayan mendengarkan. Yang lain nggak didengerin, itu soalnya. Nah, oleh karena itu, saya sampaikan berulang kali, kalau kita mendukung BOP, itu yang pertama dalam konteks latar belakang ini. Bagaimana membuat korban di Gaza lebih sedikit. Yang kedua dalam konteks hukum yaitu 2803 yang masih diakui bahwa ada BOP. Walaupun memang persoalan tafsir hukumnya, mandat yang dibuat oleh Trump lebih besar daripada yang termaktub di dalam 2803. Itu yang menjadi soal. Karena itu banyak orang lalu berpikir BOP adalah vis a vis PBB. Saya berpandangan selama BOP masih di bawah PBB, masih justified di bawah 2803, menurut saya ini harapan. Tapi kalau BOP mau menjadi pesaing PBB, jangankan BOP-nya, PBB sekarang sudah mandul. Ngapain mau diganti dengan BOP yang Trump sentris tadi? Saya setuju. Jadi kita nggak mungkin mau menerima ganti PBB yang sekarang tidak ideal justru dengan barang yang jauh lebih buruk. Justru saya katakan BOP oke kalau masih dalam konteks 2803 dan kita gunakan secara pragmatis untuk bisa membuat jumlah korban di Gaza jauh Pak Agung, berkurang. menurut Anda sendiri apakah memang BOP dan juga penyerangan terhadap Iran ini bisa kita pisahkan karena banyak juga informasi yang mengatakan justru Trump melakukan penyerangan karena mendengar bisik-bisik seorang Netanyahu bahkan membunuh seorang pemimpin tertinggi Khamenei? Jadi kita dalam melihat BOP ini tentu melihat kepentingan nasional. Seperti Mbak Ulta tadi saya terkesan bilang ini dinamika. Wah, memang dinamis sekali. Jadi beliau setuju dengan perkataan dari Mbak Nurul ya, mengatakan bahwa ini kapan saja bisa dirubah jadi fleksibel. Itu udah benar tuh. Presiden kita, saya bisa sarankan pada presiden kita bahwa stay pada kata-kata kapan saja bisa kita rubah. Karena berarti kalau berhenti dia nggak masalah, kalau dia terus juga nggak masalah. Itu udah pegang dulu. Malah ini sekarang peluang. Kepentingan nasional Indonesia kemarin mengharuskan beliau untuk menyatakan kita gabung BOP. Pasti banyak hal pertimbangannya. Dengan segala kekurangan kelebihannya, ternyata gabung BOP itu ada potensi peluang meskipun banyak tantangannya. Tapi tantangannya kan nanti, peluangnya dulu. Peluangnya apa? Ekonomi atau peluang apapun saya yakin jelas presiden ataupun penasihatnya ataupun siapapun yang membantu itu ada keuntungannya. Cuman masalahnya sekarang berhadapan dengan rekan yaitu Amerika Serikat, dan masalah yang timbul adalah pemimpin BOP itu adalah Donald Trump, bukan Presiden Amerika Serikat. Tapi nggak masalah, yang penting sekarang presiden kita ini bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Saya nggak ngurus sesuatunya apa, maksudnya yang penting demi negara kita. Ada kemurahan atau untungan apalah. Tetapi sekarang sesuai dengan kata Mbak Ulta tadi, dinamika. Dan sesuai dengan kata presiden, kita bisa mundur, kita bisa terus. Tapi sekarang saya sarankan, kita bisa on time, kita bisa mundur. Sesuai dengan kondisi saat ini, kita bisa mundur. Dengan mundur, bisa mundur. Bisa baik mundur, kita lihat situasi. Tapi saat ini kan kita lihat sudah Situasinya jatuhan korban. Situasi nggak aman, berarti kita apa? Ngapain Mundur saja? pasukan kalau nggak aman? Itu kan alasan yang masuk akal. Tidak akan dipermalukan siapapun, akan saving face. Presiden juga oke, berarti memikirkan keselamatan prajuritnya. Tetapi itu juga tidak harus mundur. Kenapa? Kalau nanti ternyata Israel lebih lemah, peluangnya kita lihat saja. Apakah Trump akan stay di situ? Nanti pada pemilu setelah, apakah dia nanti di-impeach? Kalau Demokrat nambah, kan ada peluang. Dan apakah juga masih eksis nggak Netanyahu? Kalau ternyata tidak berjalan sesuai dengan ini, dan Israel menjadi berganti pemimpinnya, kemudian di Timur Tengah banyak pergantian pemimpin, dan tetap Iran menjadi regional baru kuat yang power yang baru, dan Amerika kehabisan dengan semua kehabisan atau rusak semua pangkalannya, di mana dia harus merestitusi ulang posisinya. Mungkin Amerika tidak sekuat, Trump tidak sekuat itu. Dengan posisi sekuat itu malah peluang kita bisa membantu memberikan tekanan, menggalang dunia bebas aktif ini gini. Karena saya berpikiran bebas aktif itu bukan netral. Bebas aktif itu demi kepentingan nasional Indonesia. Kita bisa mendekat, kita bisa menjauh, kita bisa terlibat, yang penting kepentingan Indonesia. Tapi sekarang Presiden selain mengatakan bahwa kita bisa maju dan mundur, kita bisa on time, kita bisa mundur. Itu yang mungkin beliau bisa katakan, dan itu oke-oke aja. Keuntungannya banyak kok. Meskipun tantangannya lebih banyak juga. Tapi
di dunia ini kalau orang nggak berani ambil risiko, gimana bisa maju Indonesia? Oke, baik. Kalau menurut Mas Andi sendiri, kapan waktu yang tepat ataupun indikator yang tepat Indonesia untuk memilih mundur atau tetap stay di Board of Peace? Proyeknya aja belum mulai. Proyek BOP itu Gaza, tidak terkait dengan konflik di wilayah manapun. Tapi kan BOP itu kan dibentuk untuk perdamaian di Gaza, Mas. Lihat aja strukturnya, Board of Peace, Executive Board, ISF, terus ada administrasi Palestina. Nggak ada kata konflik lainnya di situ. Tidak terkait Ukraina, tidak terkait Venezuela, tidak terkait Sudan, Yaman, hanya Gaza. Iya, Karena hanya Gaza. struktur BOP itu hanya Gaza. Jadi kalau tapi maksudnya kalau kan Pak Prabowo, ingin menciptakan perdamaian, tapi satu sisi dia yang menginisiasi melakukan peperangan. sekarang mandat BOP yang dijalankan oleh Trump dan Board of Peace-nya hanya tentang Gaza. Jadi kalau Pak Prabowo ingin menggunakan BOP untuk konflik di wilayah lain, ya harus diusulkan dulu ada struktur baru dalam organisasi BOP tersebut. Ya, kalau sekarang misalnya pakai struktur yang ada sekarang, orang akan bingung mau ngirim pasukan apa. ISF-nya mau dikirim ke Teheran, misalnya ISF-nya mau dikirim ke Lebanon untuk menenangkan Hizbullah, nggak bisa. Ya karena BOP sekarang only one project, dan project itu adalah Gaza Project. Ya karena itu BOP bukan tempat yang tepat untuk memulai upaya perdamaian tentang Iran ataupun konflik manapun di dunia tanpa ada keputusan dari board, tanpa ada keputusan dari eksekutif untuk memperluas mandat dari BOP tersebut. Mas Sandi, tapi kan Iran sendiri sebenarnya punya pengaruh untuk menentukan perdamaian di Gaza. Karena ada proksi-proksi, misalnya ada Hamas, ada Hizbullah. Enggak, kalau Iran untuk apa dia sekarang mendesak perundingan perdamaian? Semakin lama Amerika Serikat gagal untuk memenangkan perang di Iran, semakin besar persepsi bahwa Iran itu menang. Semakin lama, ini asimetrik. Pihak yang kalah hanya butuh untuk tidak dikalahkan. Dia tidak butuh menang lawan Amerika, dia tidak butuh menang lawan Israel. Iran itu hanya butuh bahwa dia masih bisa meluncurkan rudal 2 minggu lagi, 1 bulan lagi. Pada saat Iran memiliki kemampuan itu, persepsi bahwa Amerika Serikat gagal mengalahkan Iran itu sama dengan Iran menang. Hanya cukup itu saja. Itu logika dari perang asimetrik. Oke, baik. Bu Siti, beberapa narasumber di studio mengatakan bahwa ini harus dibedakan antara kita perang di Iran dan juga BOP, bahkan ya kita tidak perlu keluar begitu. Tapi dari Anda sendiri bagaimana pandangannya? Ya, BOP dengan Iran itu sangat ada hubungannya ya. Jelas BOP diinisiasi oleh Donald Trump dan perang dengan Iran diinisiasi oleh Donald Trump. Jadi di sini saya melihat sangat erat hubungannya bahwa perilaku Donald Trump itu tidak bisa dipercaya, mengajak perdamaian, tetapi dalam satu sisi dia melakukan perang. Terus terang kan yang melakukan menyerang dulu kan Amerika dan Israel. Itu yang harus kita lihat. Dan Donald Trump itu memimpin BOP gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sangat erat hubungannya. Tidak bisa dipisahkan kalau menurut saya ya. Dan harus diingat BOP itu tidak berada di bawah naungan PBB. Kalau ISF memang International Stabilization Force itu di bawah PBB. Kemudian menghasilkan BOP, dia tidak di bawah PBB. BOP itu diketuai oleh Donald Trump sebagai pribadi, bukan sebagai kepala negara Amerika. Dan itu kalau menurut Pak Hikmahanto Yono itu melanggar tata kelola internasional ya. Tata kelola internasional itu semua organisasi internasional itu wakilnya itu adalah negara, tidak ada perorangan. Dan ini perorangan. Kemudian di dalam piagam-piagam yang dicermati oleh Pak Hikmahanto itu bahwa nanti Donald Trump itu bisa berkuasa di BOP itu seumur hidup. Gitu ya, itu yang harus dicermati. Tetapi masalah mau keluar atau tidak dalam menghadapi Donald Trump sebagai negara yang sedang berkembang itu biasanya kita akan menghadapi dilema karena keterbatasan yang kita miliki. Kalau keluar dilemanya itu apakah akan terus atau akan keluar. Kalau kita akan terus, jelas pemimpinnya ini sudah tidak pro pada perdamaian.
Ya, itu jelas. Kita harus tegas kita keluar. Tapi kalau keluar, kita tidak bisa menduga apa yang akan dilakukan Donald Trump kepada kita, kan? Dia sudah nggak peduli dengan aturan, nggak peduli dengan etika internasional, kebiasaan internasional. Dua-duanya itu sangat berisiko. Itulah dilema. Jadi dilema itu kan pilihan yang tidak mudah. Dua-duanya mengandung risiko negatif dan positif. Tapi kadang-kadang lebih banyak negatifnya. Sehingga pemerintah itu harus hitung-hitungan. Kalau misalnya kita keluar, Donald Trump kira-kira mau menghukum apa kepada Indonesia? Itu yang harus kita pertimbangkan. Baik. Yang kita tahu juga Iran ini menolak untuk bernegosiasi ulang. Apakah ini merupakan tanda peperangan makin panjang? Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, Pak Agung. Sepekan berlalu perang berjalan, apa strategi masing-masing negara? Siapa yang paling unggul menurut Anda? Mengukur keunggulan itu tidak bisa secara kualitatif ya. Kita lihat ke grand strategi, karena tactical output itu beda dengan strategic outcome. Pada saat pemerintah Amerika memutuskan mengikuti Israel untuk menyerang Iran, mereka udah punya grand strategi yang menentukan rezim harus tumbang, rakyatnya berontak, kemudian rudalnya berhenti, proksinya game over. Untuk melaksanakan strategic outcome itu, dia melaksanakan tactical output. Apa? Melaksanakan serangan dengan kapal, serangan dengan pesawat ini, orang Israel ngapain, mereka berhasil. Total mungkin 90% sukses ya. Meninggal pimpinannya, hancur banyak gedung-gedung hancur, banyak ini segala macam, betul-betul bisa target terpenuhi. Masalahnya, kita kasih nilai 90. Begitu menoleh ke outcome strateginya, tercapai enggak? Tetap rezim tetap oke, tidak ada yang demonstrasi, rudal makin menghujani, dan kemudian proksinya masih males. Sekarang kita lihat ke Iran. Iran, apa yang dia kerjakan? Dia dihajar habis-habisan, kemudian saya ngelihat dari yang lain. Secara diplomasi, dia meningkat powernya. Secara informasional, dia tidak perlu propaganda. Jelas malah berita dari CNN bahwa seluruh penduduk warga negara Amerika harus pergi dari Timur Tengah. Gila nggak? Penduduk Amerika Serikat disuruh pergi dari Timur Tengah semua. Berarti nggak aman kan? Negara nggak bisa lindungin. Kemudian habis itu hampir seluruh pangkalan dan seluruh pangkalan laut, pangkalan darat itu tersapu habis, tidak bisa digunakan. Kemudian tidak berdaya untuk membuka Selat Hormuz. Harus, jadi banyak, kemudian ditambah lagi dengan di Israel hujan rudal, hujan segala macam yang membuat tidak perlu ada propaganda, sudah menang informasional, military. Betul kata beliau bahwa cukup dia bertahan, cukup dia survive, dia bisa sembunyi ya, selalu survive tiap hari. Sekarang mereka hanya ngirim 7 paket serangan setiap hari ini selama 2 hari terakhir. 7 paket terdiri dari 30 rudal Shahid, kemudian 1-2 rudal balistik ditambah rudal hipersonik 1. Itu udah sukses tuh. Haifa terbakar, Ben Gurion hancur, sehingga orang lari dari Aqsa, lari dari Haifa nggak bisa, hancur juga. Haifa itu kalau minyak terbesar. Dan ekonomi yang megang tangan di atas sekarang Iran. Ekonomi banyak negara tergantung dari kemurahan hati Iran. Dia mau boleh lewat Hormuz apa enggak? Apakah Amerika menentukan ekonomi Timur Tengah? Tidak, malah Iran. Jadi justru tindakan Amerika yang sukses secara taktikal, tapi nol besar dalam bidang strategi, karena memang Trump tidak punya strategi. Strategi, saya tidak bilang orang Amerika, maksudnya angkatan bersenjata Amerika, mereka punya strategi. Dan strateginya tidak menaklukkan Iran dengan cara military operasional seperti ini, pasti ada cara lain. Nasihatnya tidak diikuti oleh Trump. Bahkan Trump sekarang konyol sekarang merencanakan kalau habis rudal di membela Israel, ngambil rudalnya di Korea dan di Jepang. Itu merasa tersakiti sama orang Korea dan Jepang kan, soal menghadapi Cina. Di Timur Tengah, semua rudal-rudal pertahanan udara di mitra-mitranya di Timur Tengah, negara-negara Teluk itu mau diisi sama Trump, enggak, ini untuk Israel.
itu merasa tersakiti. Akhirnya tadi seperti saya bilang soal BOP tadi, tunggu saja, santai, relax, kita extend, kita lihat Trump itu masih eksis nggak atau powernya masih besar nggak? Yang tanya powernya masih besar nggak? Kalau tidak besar powernya, power kita ikut besar. Nah itulah keputusan yang harus kita laksanakan. Mas Sandi, kalau kita lihat kira-kira menurut Anda kenapa Iran sampai sekarang masih bisa bertahan? Apakah memang dia melakukan balasan asimetris atau gimana? Ya, satu budaya strategisnya memang sangat kuat ya. Ini yang dilawan Amerika Serikat peradaban lama. Ya, peradaban yang melahirkan Darius, peradaban yang melahirkan Xerxes, peradaban Persia. Ya. Amerika Serikat kalau ditanya peradaban kunonya apa, nggak bisa jawab dia. Karena berhenti di 1776. Ya, sementara Persia bisa sampai sebelum Masehi. Jadi budaya strategisnya sangat-sangat kuat, sangat-sangat lama. Lalu topografinya Iran itu bukan Irak. Yang membuat Amerika Serikat tidak berani merancang misalnya Desert Storm lagi. Tidak berani merancang Shock and Awe lagi. Ya, karena begitu masuk dari daerah Kurdistan misalnya, yang dihadapi adalah gunung berbukit-bukit akan menjadi makanan empuk bagi garda Republiknya Iran. Iran begitu pemimpin besarnya gugur, lalu kemudian terdesentralisasi di 7 kota utama, tidak lagi di Teheran. Ya, ini memang kutukan perang asimetrik yang dulu sudah diungkap oleh Henry Kissinger waktu perang Vietnam. Senjata dan sekutu utama pihak yang lebih lemah itu waktu. Yang perlu mereka lakukan untuk memunculkan persepsi menang itu mengulur perangnya selama mungkin. Jadi kalau seandainya Amerika Serikat memutuskan untuk gelar darat, ya kalau mereka berhadap-hadapan ya pasti tumbang Iran. Saya sudah membuat wargaming ya. Waktu Irak 1 Amerika Serikat membutuhkan 960.000 pasukan. Waktu Desert Storm Irak 2 2003 Amerika Serikat membutuhkan 380.000 pasukan. Untuk Iran wargaming saya Amerika Serikat butuh 680.000 pasukan. Ya, dan itu sangat-sangat besar. Iran tidak perlu mengalahkan 680.000 pasukan itu. Iran cukup memastikan ada 100.000, bahkan ada 10.000, bahkan ada 1.000 yang tidak tewas, yang tidak tumpas. Ya, kemudian untuk melakukan serangan balasan. Lalu kemudian kutukannya Kissinger akan berulang. Pihak lemah hanya cukup mengulur agar dia mampu terus-menerus berperang. Yang mereka tawarkan adalah perang 1000 tahun. Begitu perang 1000 tahun itu digelar di Iran, ya sudah. Iran akan selalu dipersepsikan menang. Itu terjadi di Vietnam, itu terjadi di Afghanistan. Jadi pada saat pihak lemah tidak bisa lagi dikalahkan. Jadi perang asimetrik yang dilakukan itulah yang kita lihat dari dia melakukan serangan ke negara Teluk ya. Ya, dan Amerika Serikat tidak berani memicu perang asimetrik ini. Ini masih berusaha perang simetrik, rudal lawan rudal. Saya berharap di titik mana nanti kemampuan rudalnya Iran baik dari balistik, cruise missile maupun drone-nya selesai. Ya lagi-lagi saya sudah berusaha membuat mathematical modelnya. Ya Iran bisa bertahan sampai 60-70 hari. Nah begitu 60-70 hari itu yang panik duluan bukan Amerika Serikat dengan Israel. Yang panik duluan akan UAE, yang panik duluan akan Arab Saudi, yang panik duluan akan Cina, Korea Selatan karena LNG tidak ngalir ke tempat-tempat itu. Yang tadi dikatakan benar, kendali ke depan itu di ekonomi adalah Iran. Karena itu saya nggak ngelihat ada kebutuhan dari Iran untuk cepat-cepat masuk ke meja perundingan. Lawang waktu adalah temannya dia. Yang harus cepat-cepat masuk ke meja perundingan justru Amerika Serikat. Baik, saya ke Pak Dian. Pak Dian, kenapa sih kira-kira Iran itu menyerangnya ke negara Teluk? Ini kan tidak cuma markas militer, tapi juga warga sipil juga kena di situ. Terima kasih. Pertanyaan dibalik. Pertama kali menyerang saja Israel sudah menyerang rakyat sipil. Ya, ini kan tidak mampu menghadapi Iran, minta bantuan Amerika. Amerika tidak mampu menggerakkan sekutu-sekutunya di kawasan itu. Kalau lihat secara peta saja, itu Iran tuh sepanjang hidupnya akan dikepung kok oleh negara-negara Arab di Timur Tengah. Tapi sekarang yang dilakukan oleh Amerika bukannya menjalin kerjasama dengan Iran seperti yang dilakukan Obama, bahwa perjanjian itu sudah tercapai. Artinya apa? Ketika itu saja perjanjian sudah mulai saling dibuka dan itu sama-sama menguntungkan gitu loh. Kenapa hanya sekedar ambisi pribadi Trump mau menguasai semuanya dengan Iran menjadi negara satu-satunya yang belum tunduk sama Amerika?
supaya dikuasai sepenuhnya. Buat apa? Kalau dengan kerjasama seperti itu sudah memuaskan kepentingan negara Amerika dan ini zaman Obama. Nah, yang saya bilang setuju sama Pak Andi betul itu. Berapa puluh tahun pun Iran nggak akan seperti dibayangkan yang mudah diatasi seperti Venezuela. Apalagi sekarang sudah dikeroyok pun masih bisa melawan. Artinya apa sih kalau secara hitung-hitungan kasar aja, Iran itu harus mengeluar 10 bom, sementara 10 bom datang ke dia gitu loh. Loh, itu saja secara tadi disampaikan Pak Agung sudah bagaimana ya? Sudah menunjukkan bahwa angka itu tidak dengan sendirinya menyatakan kemenangan gitu loh. Bahwa satu ini mampu melawan 7 yang dia datang dengan terima 7 rudal. Loh, artinya apa? Ya sampai kapanpun rudal itu dikirimkan dengan daya tahan Iran dengan kondisi tadi tuh, dengan menutup sebuah Selat Hormuz yang lebarnya di bagian itu kan cuma 25 km ya Pak Agung? 35 km. 35 km. Itu kan sebenarnya dengan senjata konvensional saja bertubi-tubi nggak ada yang bisa lewat itu. Karena senjata bom kita aja meriam biasa aja bisa 60 kilo atau 30 kilo, 40 kilo. Loh, ini untuk sebuah itu aja Amerika masih belum mampu membuat pelayaran ini aman buat sekutu-sekutunya. Diserang kayak apa sama Iran, sama sekutu-sekutu itu juga nggak ada artinya. Oke, baik. Mas Sastrawi, kalau Anda sendiri memandangnya seperti apa? Kenapa yang diserang harus negara-negara Teluk, lalu kemudian juga objek sipil kena di sana? Ini beda dengan 1 tahun lalu. Kira-kira sekitar 1 Juni tahun lalu ya, kalau saya salah. Silahkan koreksi kalau saya salah. Iya. Ya, yang pertama begini, Iran itu saya lihat dari awal konsisten dia mencoba untuk menghormati hukum internasional. Dia tidak mau menyerang kecuali diserang. Itu clear dari awal. Bahkan sebelum melakukan serangan ini, Iran juga sudah telah sampaikan kalau kami diserang, maka pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di kawasan, terutama di Arab Teluk dan sekitarnya, itu akan menjadi sasaran sah bagi upaya untuk pertahanan kami. Dan itulah yang akhirnya dilakukan oleh Iran. Nah, menurut saya lebih dari yang disampaikan Mas Agung dan Mas Andi tadi, justru ketika Iran menyerang negara-negara Arab Teluk yang dia melakukan koalisi dengan Amerika dan sesekali dengan Israel untuk mendapatkan imbalan katakanlah persenjataan yang canggih untuk keamanan dia di dalam negeri dan dari luar, ternyata ketika diserang oleh Iran bisa terkena, maka ini kayak semacam menjadi gambaran masa depan keamanan di kawasan. Tapi kenapa kira-kira Iran melakukan serangan yang agak berbeda dengan tahun lalu? Ini cukup luas dibandingkan tahun lalu. Ya. Objeknya pun bukan objek sipil. Sebenarnya Iran sampai sekarang mencoba tunduk kepada hukum internasional, walaupun hukum internasionalnya sendiri sudah diinjak-injak oleh Trump, oleh negara-negara lain. Apa itu? Dia mencoba konsisten pada membela diri. Pada waktu sebelumnya ya di perang 12 hari itu kan yang banyak melakukan serangan adalah Israel. Jadi roket-roket banyak ke Israel sampai pada kurang lebih tanggal 19, lalu kemudian Amerika ikut dalam serangan hanya sesaat, yaitu mengebom langsung kepada 3 fasilitas nuklir. Jadi dia strateginya ingin nggak lama-lama, dia serang sekali, lalu kemudian mencoba untuk segera menemukan kompromi. Dan itulah kemudian kalau kita ikutin perkembangan saat itu, setelah diserang, lalu kemudian menlu Iran datang ke Moskow, coba mendapatkan dukungan. Saya menduga saat itu juga di salah satu TV ini, saya menduga saat itu kurang deal dengan Moskow sehingga tidak ingin lebih berkepanjangan. Makanya pihak Amerika menurut salah satu sumber menghubungi Qatar untuk bisa membuka mediasi dengan Iran. Dan akhirnya apa? Ada kayak semacam serangan closing. Yaitu yang dipilih akhirnya Qatar dan kemudian dianggap tidak perlu lanjut lagi. Nah, sekali lagi saya setuju dengan Mas Andi tadi. Iran ini sebuah negara yang sudah beribu-ribu tahun. Dia punya pengalaman, dia punya pembelajaran. Yang paling terakhir dia sampaikan, kami belajar dari perang terakhir 12 hari. Karena itu berbagai macam sikap yang dia buat sekarang adalah bagian daripada pembelajaran yang tahun-tahun sebelumnya. Termasuk yang disampaikan bahwa dia tidak mau lagi nego. Coba bayangkan. Sebelum bisa sekian barusan menyampaikan mau nego, Iran sampaikan dia tidak mau nego. Artinya apa? Dia pegang kendali, dia pegang kontrol. Padahal justru di lapangan kata Mas Andi, sekarang Amerika dan Israel yang membutuhkan untuk nego. Karena makin lama persepsi dia makin kalah. Dalam negeri akan makin berat. Jadi itu yang bagi saya secara cerdas diambil oleh Iran. Diambil sebagai kebijakan, sebagai pembelajaran. Sehingga posisi dia makin hari makin
strategis, minimal secara persepsi. Kalau secara realitas, saya yakin warga Iran juga manusia, diserang begitu banyak korban, pasti juga penuh dengan penderitaan. Dan tapi sekali lagi dalam pertarungan bukan hanya realitas, tapi persepsi juga menentukan. Oke, Mas Anton, berkaca dengan perang tahun lalu 16 hari, apakah langkah dilakukan oleh Iran saat ini adalah bentuk keterdesakan? Mereka terdesak, apalagi pemimpin tertinggi mereka gugur. Enggak jawabannya. Enggak. Pertama kita harus melihat bahwa satu tadi Mas Andi udah bilang, ketika kita bicara asymmetric warfare, kita bicara ini perang Daud and Goliath, David and Goliath. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Jadi ini rasional ya Mas? Rasional. Okay. Gitu. Tadi Pak Agung udah bilang, ini ketika kita bicara goals dalam military operation pasti ada strategic goals. Strategic goalsnya aja berubah-ubah nih. Mau ngomong Trump, mau Menlu-nya, lalu Menhan-nya, gitu, Menteri Perangnya, beda-beda semua. Kalau kita bilang bahwa apakah operasi militer berhasil atau tidak, itu kita pasti ngelihatnya adalah goalsnya apa? Kita akan tick list, gitu ya. Yang pertama dia bilang, oh ini untuk melumpuhkan nuklirnya. Sampai sekarang kita nggak pernah cerita nih bahwa fasilitas nuklirnya Iran lumpuh, nggak ada tuh cerita itu. Bahwa yang selalu muncul adalah dekapitasi, imam besarnya meninggal. Gitu. Tapi kan kemudian harapannya inilah masa depannya Iran harus bergejolak. Tapi Trump lupa bahwa yang mati tidak hanya rezimnya, tapi oposisinya. Lah kalau oposisi sama rezimnya yang mati, siapa yang mau melawan? Kan ini kemudian solusinya tadi seperti Mas Sastrawi bilang, pasti solusinya adalah kita ngelawan. Gitu. Itu satu. Kedua, apakah kemudian tidak ada intensi bahwa ini dengan sengaja atau segala rupa? Ada intensi. Yang diserang pertama kali oleh Iran ketika ke negara Teluk adalah aset militer atau aset-asetnya Amerika Serikat. Kedutaan, konjen, lalu fasilitas militer yang digunakan oleh Amerika Serikat. Untuk apa? Untuk melemahkan nanti posisi Amerika Serikat sendiri kalau mau menyerang. Gitu. Walaupun kemudian belakangan ada perluasan. Udah mulai itu menyerang hotel, udah lalu kemudian menyerang infrastruktur energi misalnya. Kenapa? Karena bagi Iran, satu, serangan ini terjadi ketika sedang ada negosiasi yang difasilitasi oleh Oman. Walaupun ini juga hal biasa. Ada serangan-serangan itu kan untuk meleverage posisinya. Tapi kemudian bagi Iran, ya karena gua kecil, saya hajar aja ini. Posisi-posisi dia, alat bantunya dia. Sehingga kemudian mau tidak mau, kemudian Amerika harus mundur. Gitu ya. Jadi itu. Jadi bukan tanpa strategi. Belum lagi ketika kita bicara kalau misalnya ini perangnya berlarut, apa kuncinya? Kuncinya cuma ada dua. Ngomong tentang market, ngomong tentang munisi. Market misalnya, ini udah banyak yang duga, ini nanti harga minyak tinggi, lalu harga gas tinggi, secara Qatar juga fasilitas gasnya juga dihajar juga. Ini nanti akan menyebabkan tekanan sendiri. Kedua soal munisi, ini menarik karena sampai perang hari kelima misalnya, Iran tuh menyerang baru sekitar 500, entah itu rudal, entah itu drone dan lain-lain. Ya, karena mereka bertahan ya. Yang dilawan itu pasti pengalinya 2,5. Ya 2,5, jadi kalau 500 ini udah 2,5 interception. Itu ada hitungan matematisnya sekitar 50-70% stok interception yang dimiliki oleh perang Teluk. Bisa dibayangkan kalau ini perangnya berlarut. Karena kalau misalnya secara dari bicara tentang rudalnya segala rupa memang menurun drastis, tapi kalau kita melihat serangan drone, ini semacam lihat ada konstanta, ada angka 100 setiap hari nyerang. Jadi kalau 100 kali 2,5 sudah berapa lama nih kebutuhan pertahanan dari negara Teluk. Ini yang nanti akan sedikit banyak akan menekan Amerika Serikat. Berhenti gua yang nanti yang nggak aman. Gitu. Benar. Ini yang bagi saya make sense kemudian walaupun tiba-tiba Iran kemudian menyerang Azerbaijan misalnya, itu semua dengan ada alasan bahwa ini ada kaitannya dengan Amerika Serikat. Jadi tidak semata-mata dengan negara Teluk biasa. Baik. Saya ke Mbak Ulta. Ini kan Iran meminta jalur komunikasi tidak hanya kepada Qatar, kedua belah pihak ya. Ada juga Oman, Amerika Serikat juga meminta jalur komunikasi begitu. Tapi tidak menyebut Indonesia. Indonesia kan di BOP. Ya. Mungkin boleh saya izin minta waktu untuk menanggapi tadi yang udah banyak itu. Silakan. Ya. Pertama, tadi saya ingin mengingatkan lagi nih ke Mas Anton ya, karena ini nggak mentah Mas, karena mungkin Mas Anton bilang kan kalau misalnya dari zamannya Pak Prabowo jadi Menhan, ini dunia udah multipolar gitu kan. Tapi beda sekarang, kalau misalnya dulu kan Biden gitu, pendekatannya udah beda gitu. Kalau Trump kita tahu sendiri, pendekatannya one man show. Kalau Biden masih mau dia bernegosiasi dengan UN, mau berdekatan dengan NATO. Sekarang Amerika Serikat
Trump ya Trump gitu. Trump udah melebihi Republikan, udah melebihi Senat, udah melebihi Amerika itu sendiri. Mungkin dia melihat dirinya mungkin sebagai Amerika sendiri. Makanya ini menjadi semakin kompleks gitu. Nah, kemudian saya juga setuju dengan Pak Hasibullah tadi, Pak Hasibullah dengan Mas Andi, dengan Marsikal Agung, bahwa isu-isu ini ya harus dikompartemenkan. Jadi BOP di sini, Iran di sini, ya kan? Tadi trade juga disinggung Mas Anton. Nah, trade beda lagi nih. Jangan hal ini tuh selalu campur adukan. Jadinya kasihan masyarakat kita gitu. Harusnya kita juga mencerdaskan kan. Ini politik luar negeri dan masyarakat juga harus banyak tahu tentang geopolitik apa segala macam gitu. Nah, terus tadi Indonesia nggak disinggung nih, tapi sebenarnya Menlu kita sudah aktif berkomunikasi kepada Menlu Iran juga, dan Pak Presiden juga sudah menyerukan untuk deeskalasi. Kita tidak ingin perang ini spill over kemana-mana, dan juga kita punya kepentingan energi juga. Kalau kata Menteri Bahlil kan bahwa kita aman selama 20 hari. Sementara Trump bilang ini bisa aja perang 4 minggu, 5 minggu, dia bilang gitu kan. Artinya kita harus mencari alternatif baru, tapi saya rasa ya semua negara di dunia ini mengalami strategic dilemma ya. Jadi dilema strategis yang mereka juga bingung nih, end game-nya apa tadi? Benar kata Mas Agung, end game-nya ini apa? Decapitation atau regime change nih? Kalau decapitation beda strategi, regime change beda strategi lagi gitu. Trump sendiri udah mulai kelihatan lemas juga nih, saya setuju sama Mas Andi bahwa ini kayaknya Iran lebih menguasai gitu, walaupun secara propaganda ya Amerika menguasai di luar sana, tapi ya Iran masih bertahan, mereka karena decentralized ya, karena walaupun Khamenei sudah gugur, tapi kemudian konsensus itu masih bisa dibuat oleh pemimpin-pemimpin lainnya karena struktur dan sistem pemerintahan mereka yang sangat unik, yang berbeda dari semua negara. Bu Siti, apakah Indonesia kira-kira bisa diterima oleh negara yang berperang? Nanti dijawab Bu, kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, Anda kembali menyaksikan Bola Liar, saya ke Bu Siti. Bu Siti, jadi menurut Anda sendiri apakah Indonesia bisa diterima dengan tangan terbuka oleh kedua belah pihak sebagai mediator perang Iran? Ya, syarat untuk menjadi mediator tuh yang pertama adalah dia harus netral ya dalam masalah ini. Dia tidak boleh memihak kepada salah satu yang sedang konflik. Sementara Indonesia itu sudah bergabung dalam BOP yang di sana ada Amerika dan Israel. Jadi kita itu sudah dianggap sebagai pemihak pada yang konflik, salah satu pihak yang konflik. Jadi kita tidak memenuhi syarat sebagai negara yang netral ya dalam konflik ini. Kemudian yang kedua bahwa kita syarat yang berikutnya adalah kita harus diterima kedua belah pihak. Saya yakin Iran jadi sanksi kepada Indonesia untuk untuk menerima Indonesia sebagai mediator karena sudah tadi keperpihakan Indonesia itu ya. Yang ketiga adalah kalau ini secara teori ya bahwa setiap perundingan itu bisa dilakukan kalau ada momentum yang tepat. Momentum itu waktu yang tepat. Sementara sekarang ini perang itu baru dalam puncak-puncaknya ya. Jadi Indonesia harus bisa mencari momentum untuk mengajak berunding berdua. Kalau memang kita ingin berunding ya. Jadi momentum itu bisa diciptakan atau bisa tiba-tiba ada sendiri ya. Seperti kita bisa berunding dengan gerakan Aceh Merdeka itu kan momentumnya tsunami ya kan. Kemudian Pak SBY itu jadi mudah mengajak mereka berunding. Itu momentum yang natural. Tapi sebetulnya momentum itu bisa diciptakan. Amerika Serikat itu menghentikan Perang Dunia Kedua, membuat Jepang mau berunding itu kan dengan menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu juga momentum yang tepat untuk supaya Jepang mau give up, mau menyerah ya. Jadi momentum dan syaratnya masuk nggak Indonesia, Bu Siti? Kalau momentum kita mungkin bisa menggunakan yang jalur OKI, Mbak. Jadi organisasi kerjasama Islam ini masih menunjukkan kerjasama yang baik gitu, meskipun anggotanya itu punya hubungan yang tidak harmonis. Nah itulah yang mungkin yang bisa paling mungkin digunakan Indonesia. Indonesia itu masih diterima di dalam OKI dengan terbuka. Jadi kita itu bisa menggunakan OKI untuk menengahi negara
menengahi ini dulu Iran dengan negara-negara Teluk yang dengan perang ini kan negara-negara Teluk yang lain, Qatar, Arab Saudi, Oman dan lain sebagainya ini kan jadi tidak harmonis, semakin tidak harmonis. Nah ini gunakan Oki untuk mendamaikan dulu. Dalam istilah Islam itu islah ya, dari kalau itu kewajiban bagi dalam ada namanya political Islam itu, yang ada ajaran Islam kalau ada negara dua negara yang konflik, terutama kalau itu negara menyangkut yang agamanya sama seperti Iran dengan negara-negara Teluk itu, kita berkewajiban untuk islah, untuk mendamaikan yang sedang konflik. Tapi sekali lagi bahwa tidak mudah itu juga betul, tapi masih ada peluangnya. Apa yang bisa bisa Indonesia gunakan sebagai pijakan untuk jalan untuk berunding gitu. Baik, Pak Dian. Indonesia menaruhkan diri sebagai mediator. Anda melihatnya ini niat yang sungguh-sungguh atau cuma lempar wacana saja? Mungkin bisa saja niat yang sungguh-sungguh. Cuman pertanyaan dasarnya siapa yang minta? Nggak ada yang minta kok. Mas Sasrawi jangan ketawa-ketawa, diminta enggak? Loh kalau nggak diminta jangan nganjung-nganjung diri. Loh artinya apa? Untuk menjadi sini kita sendiri harus menyadari apa kita pahami sih masalahnya gitu loh. Orang masalah yang beredar aja belum tentu dipahami sepenuhnya kok. Buktinya tadi Bu Profesor, maaf ya agak beda Bu Profesor. Kalau dikatakan mulai lagi, terpaksa saya mengulang, kalau dikatakan mulai lagi dengan OKI lah segala macam, buat saya udah bukan paradigma lagi buat sebuah posisi Indonesia yang bisa dianggap sebagai leverage. OKI sudah setengahnya udah ngakuin Israel, Bu. Sekarang sudah terlihat kok 6-7 negara Teluk itu sudah memihak kok. Gimana kita mau ngomong OKI? Gimana kita mau ngomong non-blok? Kalau dulu kita di ASEAN saja, waktu awal-awal berdirinya ASEAN dan kita ikut mendirikan, jelas kita ada tujuan. Kawasan ASEAN masih jadi zone of conflict. Dengan berdirinya ASEAN kita bisa merubah jadi zone of cooperation. Kenapa? Peran Indonesia sebagai negara yang baru muncul, orde baru waktu itu, benar-benar menunjukkan perhatiannya. ASEAN dengan Indonesia di depan bisa menyelesaikan masalah Mindanao di Filipina Selatan, bisa menyelesaikan perang saudara Kamboja yang ada 3 faksi bertempur itu. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Maaf Bu Profesor, negara Islam, negara Islam. Boleh saya menyela sebentar? Itu alternatif Pak. Ya, jadi kalau ini semuanya buntu, alternatif yang paling mungkin kan lewat OKI. Mau lewat apa gitu ya? Jadi itu memang tidak pilihan yang bagus, tapi di antara pilihan yang ada itu paling masuk akal OKI, karena Bu Menlu Retno itu Bu Menlu Retno kan dipercaya untuk menjadi juru bicara OKI dengan yang akan dan untuk menyelesaikan Gaza ya. Jadi itu alternatif yang paling mungkin. Memang itu susah dan OKI pun sudah hancur. Tetapi alternatif apa yang bisa kita gunakan kalau kita ingin menjadi penengah? Bu Siti, mana yang lebih masuk akal? Melalui OKI, BOP atau PBB bahkan? Ya, lebih masuk akal mana? Itu alternatifnya itu kalau disuruh ketiga untuk memilih, memang PBB itu adalah tata kelola internasional yang harus diandalkan oleh semua negara. Siapapun yang melanggar tata kelola internasional itu idealnya kita mengajukan keberatan. Dan kalau Indonesia mau menggunakan untuk menjadi penengah, ya gunakan Majelis Umum PBB ya, untuk supaya ada sidang darurat untuk sidang darurat PBB untuk membicarakan ini. Itu alternatif kan kita kalau semua tertutup ya sudah nggak usah ada diskusi hari ini kan. Ibu, gitu. Jadi Profesor, maaf nih Bu. Saya gantian menyela maksudnya. Ya monggo Pak. Besok kita ketemu kan. Itu ya. Bisa keren, dilanjutkan benar. besok. Ibu, kenapa saya katakan non-blok atau OKI sudah bukan atribut lagi untuk menjadi sebuah leverage buat Indonesia. Tadi Ibu bilang kita negara Islam, mestinya kita bisa merangkul negara Islam. Ibu yang menyelesaikan masalah hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi kan bukan non-blok, bukan OKI ya. Tapi Cina Bu, komunis Bu, kok bisa Bu? Loh, kita juga, tapi begini, kita juga tapi berperan. begini, masalahnya itu jangan melihat kita pasti bisa.
negara lain banyak yang lebih bisa kali ini. Ibu tadi bicara tentang momentum. Sekarang bukan momentumnya Indonesia. Sekarang momentumnya Indonesia benahi dalam negeri. Terima kasih. Oke, baik, silakan Mas Asrawi langsung tunjuk tangan deh. Saya rasa kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, terutama ini udah masuk hari ke-7, ini penting disampaikan kepada publik bagaimana kita mestinya bersikap. Karena kecenderungan masyarakat kita ini sukanya dukung-mendukung. Jadi kalau tadi saling sela biasa itu, Pak Dian, di mana-mana bisa ya. Yang penting tetap saling menghormati. Nah oleh karena itu saya mengajak kita bersama mungkin dalam hal ini kalau pakai konsennya Kompas, jangan menggunakan politik identitas. Kita penting menggunakan yang kita sebut sebagai perspektif kebangsaan. Jadi kalau kita mau bersikap, jangan tarik ini kita warnanya ada di mana dengan siapa. Karena sekali lagi itu akan membahayakan ke kita sendiri di sini. Akan selamat ini kalau kita berpegangan kepada perspektif kebangsaan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Yang kedua, tentang bagaimana kita bersikap. Menurut saya, konflik ini, perang ini sudah makin kemana-mana, sehingga ada kebutuhan kontekstual bangsa Indonesia bahkan bangsa manapun untuk bersikap. Karena itu tidak relevan. Apalagi ini udah bulan puasa. Ada niat baik nggak kamu mau bantu? Siapapun yang bisa mau bantu, mau Pak Dian, mau Pak Agung, mau Pak Andi, menurut saya kita harus buka sekarang. Jadi mana yang masuk akal untuk Indonesia ikut campur? Melalui BOP, OKI, atau PBB? Nah itu tadi Pak Dian sudah sampaikan. Kalau kita betul-betul masih komit dengan pendekatan kelembagaan, mungkin PBB sampai sekarang akan jadi rujukan. Masalahnya kita menghadapi situasi yang PBB nggak dihormati, bukan oleh kita loh, bukan oleh Iran. Iran menghormati PBB, tapi justru yang tidak menghormati PBB adalah mereka yang katakanlah menjadi anggota Dewan Tetap Keamanan PBB itu. Tapi yang dianggap meninggalkan justru BOP kan? Itu lagi-lagi balik ke pasal telur dan ayam lagi nanti. Saya tidak mau masuk di situ. Justru saya ingin mengkonkretkan tadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan formula untuk mediator. Saya di tempat lain mengusulkan kuartet, Pak Dian. Yang pertama adalah karena ini presiden kita sudah ngusulin, oke lah, monggo kalau mau ngusulin itu. Tapi secara realistis kita tambah dengan beberapa negara lain. Yang pertama adalah Turki. Saya sampaikan kenapa Turki, karena Turki ini kekuatan di regional yang sekarang masuk ke semua. Terutama dengan Trump dia masuk, dengan Iran dia masuk. Yang ketiga, penting dilibatkan dari Teluk. Walaupun Oman mungkin sakit hati karena diserang, tapi sekali lagi Teluk punya fakta, punya sejarah, terlibat dalam mediasi. Dan yang keempat, yang disebut Pak Dian, salah satu dari Cina atau Rusia. Karena ini yang faktanya sekarang punya akses ke Iran dan juga punya akses ke Amerika dan Israel. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Boleh teruskan kembali, saudara. Ya, Mas Randi, kalau memang Indonesia tidak jadi mediator, jadi apa seharusnya sikap Indonesia di perang Iran? Karena kan sekarang sudah jadi anggota BOP. Ya, strategi itu susah dijalankan kalau tujuannya abstrak. Ya, kalau tujuannya katakanlah perdamaian, wah itu abstrak banget. Ya, lihat yang dilakukan misalnya oleh Cina. Ketika Cina perangnya terjadi, lalu mereka memberangkatkan utusan ke Iran dengan satu tujuan yang spesifik. Kapal-kapal minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz tujuannya Cina jangan diserang. Sangat spesifik. Tadi kalau diminta siapa yang harus kita galang, kita dekati organisasi internasional untuk membuat perang ini segera mereda, saya akan jawab OPEC. OPEC? Ya, karena tadi Profesor Siti mengatakan kita harus menunggu momentumnya. Momentumnya namanya kebuntuan yang menyakitkan. Ya, dua-duanya akan rugi kalau perang ini hancur atau perang ini berlarut, dua-duanya akan rugi. Nah sekarang titik rugi itu bukan kekalahan militer, tapi titik rugi itu adalah memburuknya ekonomi. Dan memburuknya ekonomi disebabkan oleh satu selat, disebabkan oleh arus minyak dan gas. Ya, jadi yang paling berkepentingan di sini adalah negara-negara yang memang minyak dan gasnya datang dari Selat Hormuz. Dan itu semua negara OPEC ya muter-muternya di negara-negara tersebut. Mereka sudah mengalami yang dialami yang sekarang disebut sebagai hurting stalemate, kebuntuan yang menyakitkan, tadi disebut sebagai tsunami. Kalau tidak ada kebuntuan yang menyakitkan, opsinya tinggal satu. Ada satu negara yang sudah menang mutlak. Ya, kalau ada satu negara yang menang mutlak, Amerika Serikat nggak mungkin, Iran juga nggak mungkin. Ini dua-duanya akan
akan terjebak dalam perang yang terus-menerus berputar. Kalau dilihat tadi pakai identitas yang saya lihat di negara-negara yang terlibat ini bukan identitas Islam. Tapi yang saya lihat Iran, Persia, Irak, Babylon, ya Israel. Nanti kalau tadi melibatkan Turki, Ottoman. Itu udah ribuan tahun perang. Itu Samuel Huntington, Clash of Civilization. Clash of Civilization mau diulang lagi di sana, nggak akan mau. Mereka Turki diterima oleh Iran nggak bisa. Dia dulu Ottoman, itu berantem terus-menerus. Ya, Irak dengan Iran tadi, Persia lawan Babylon, nggak bisa akan perang terus-menerus. Yang negara-negara Arab, UAE dan seterusnya dulu kalau tidak dikuasai Ottoman ya dikuasai Persia atau tiba-tiba dikuasai oleh kekaisaran atau Inggris. Ya mereka dulu tidak punya identitas nation. Ini identitas nationnya baru dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ini kita juga harus memahami ada satu strategic culture yang panjang ke peradaban ribuan tahun yang lalu. Jadi Mas Anton, kita punya pintu masuk kalau tadi disampaikan oleh Mas Andi bisa melalui OPEC? Ya, jadi gini. Tadi kalau dalam penyelesaian konflik itu selalu tadi kalau Mas Andi bilang hurting stalemate, ada namanya rip moment. Jadi waktu yang matang ketika masing-masing pihak itu sudah merasa lelah, nggak bisa cari jalan keluar, mau nggak mau seperti itu. Bagi saya sekarang belum jadi waktunya, karena masih di awal. Tapi apakah Indonesia bisa atau tidak bisa? Jawabannya bisa. Karena tugas Indonesia yang pertama adalah bagaimana membangun kredibilitas untuk bisa diterima oleh para pihak yang bertikai. Semua jalur multilateral kita punya. Ada namanya PBB, kita mainkan di situ. Di BOP ada, di APEC ada, di OKI ada. Dan jangan lupa, kita sama Iran itu bareng-bareng di negara di kelompok namanya D8. Baik. Ya, D8 ada Iran di situ, ada Indonesia di situ. Rencananya April ini ada pertemuan di Indonesia. Iya. Jadi Indonesia bisa memanfaatkan itu, membangun kredibilitas dulu bisa diterima oleh banyak pihak. Kan itu menjadi penting, gitu ya. Karena tanpa ada kredibilitas, tanpa ada penerimaan dari para pihak bertikai, Indonesia nggak bisa jadi mediator. Kalau tanya mungkin. Jadi sulit atau saya nggak peluangnya melihat sulit. ada kecil? Itu adalah tantangannya. Karena nanti yang kedua adalah Indonesia ketika bicara tentang mediator mau maju sebagai apa? Apakah kita mengutus orang, gitu? Kayak kemarin Pak JK disamperin sama dubes Iran, atau kita muncul sebagai negara, atau kita muncul nanti sebagai entitas ASEAN. Ada berbagai pilihan yang bisa dieksersis oleh Indonesia, gitu. Nanti tinggal keseriusannya kayak apa. Keseriusan seperti apa sikap Indonesia di perang Iran, Mbak Ulta? Ini saya sangat setuju dengan Mas Anton, memang benar ya kalau misalnya kita yang bagian D8 itu pas sekali itu waktu sepertinya 2 hari sebelum perang ini terjadi, itu kepala staf kami itu didatangi oleh dubesnya Iran untuk mendiskusikan tentang hal itu juga. Jadi mungkin ada momentum itu juga yang mungkin bisa kita manfaatkan gitu. Tapi memang tadi kalau misalnya identitas terus kemudian ada kepentingan yang sama, tapi menurut saya yang lebih penting itu adalah neutrality Indonesia yang tidak bergabung kepada fakta apapun. Tadi misal kata Mas Isbullah tadi mungkin Turki nih ada bisa, tapi kan Turki ada bagian dari NATO juga, jadi tidak bisa begitu netral dalam hal ini. Jadi mungkin ada bisa chance itu walaupun ada tantangan. Yang penting kan secara selain secara simbolik, tapi ini benar sungguh-sungguh Pak Presiden memang mengajukan diri menjadi mediator. Jadi sekarang ini posisi Indonesia dan harapannya itu ya kita hope for the best, prepare for the worst gitu. Jadi kita manfaatkan UN tetap, tapi yang namanya BOP Donald Trump tetap juga. Jadi kita jangan menyakiti satu pihak gitu. Baik, singkat saja Pak Agung, kalau Pak Agung sendiri melihat Indonesia harus bersikap seperti apa? Kita di BOP ingin agar kita timbul sebagai calon negara besar, 15 tahun lagi kita nomor 4, nomor 5 dunia, sekarang dengan Iran. Kalau saya bukan nunggu, harus presiden doing something dengan Iran. Dengan motif apapun, mau perdamaian, beliau harus datang ke Iran ngomong seperti orang Cina. Kenapa? Karena kita cuma punya 20 hari, mungkin 19 atau 18 sekarang ya. Sisa pertama itu datang ke sana dengarkan Iran. Mereka senang ada orang yang datang dari negara gini loh. Iran sama kita deket tuh. Pertemuan parlemen kemarin mereka ngirim delegasinya terbesar 65 orang datang ke Indonesia. Artinya Indonesia oke banget gitu loh. Nah sekarang kita harus balas. Presiden datang apapun nggak usah peduli kata orang, datang sama ngomong sama pemimpinnya, apa masalahmu, saya bisa bantu apa. Mungkin nggak bisa bantu ya, tapi minimal sambil itu nyelip bilang, tolong tanker kita boleh lewat dong Pertamina. Kenapa enggak?
Itu peluang kita. Presiden harus segera bertindak, berbuat sesuatu karena kepentingan nasional Indonesia tergantung dari beliau. Tunjukkan bahwa beliau betul presiden, berani berhadapan, menempuh bahaya, datang ke sana. Seperti apa presiden yang lain. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di studio. Dengan demikian saudara, saya masih tarikan pamit. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.